Ya, sudah masuk Bang. Shalom saudara, selamat bergabung di live streaming GBI Marina Permai Palangkaraya. Hari ini Minggu, tanggal 29 Maret 2020. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi ini membuat kita untuk bergabung secara live streaming. Jadi mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing atau di mana saja saudara dapat berada. Baik saudara yang terkasih, yuk mari kita masuk sebentar ke hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus. Haleluya. Glory, haleluya.
Terima kasih Bapa Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau hari-hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami melewati Yesus keadaan-keadaan yang sukar, keadaan-keadaan yang genting. Tetapi saat ini kami terus mau dikuatkan, kami mau diberikan semangat baru untuk terus Tuhan kuat di dalam Tuhan, dan semakin cinta Yesus dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan di saat-saat genting ini kami tidak akan pernah mau melepaskan Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus kepada kami. Dijauhkan segala keluhan-keluhan, dijauhkan segala sungut-sungut, dijauhkan kepada memandang diri sendiri. Dan oleh sebab itu kami mau memandang kasih Tuhan dan rencana Tuhan terhadap kejadian-kejadian yang sedang terjadi saat-saat ini. Dan kami mau dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah jelas Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, saudara, shalom. Nah, saat ini kita live streaming ibadah minggu tanggal 29 Maret 2020. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita tidak bisa ibadah minggu bersama-sama tentunya, karena ada sesuatu dan lain hal yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Dan kita tidak bisa beribadah beramai-ramai dalam suatu tempat karena situasi yang mencekam ini, saudara. Bahkan Indonesia sedang mengalami ada yang zona merah, gawat darurat, macam-macam situasinya. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah lepas daripada iman dan percaya kita, sebab kita tahu ada kuasa dan perlindungan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Dan saat ini dampak wabah penyakit virus corona ini sangat cepat menjalar, dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai merayap ke pelosok-pelosok daerah-daerah di setiap negara. Dan bahkan menjamah juga negara kita Indonesia, dan kebijakan dari Presiden Republik Indonesia untuk tidak mengadakan pertemuan-pertemuan dalam skala besar atau keluar dalam kebiasaan sehari-hari. Bahkan pekerjaan pun dalam suatu perusahaan, kantor ini sedang banyak di stop. Tetapi ibadah kepada Tuhan jangan sampai berhenti dan stop. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, akibat dari situasi ini tentu kita dapat merasakan semua dampaknya, tetapi saya percaya bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai kesudahan zaman ini, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus taat kepada pemerintah. Nah, apa yang terjadi saat-saat ini, saudara, kita harus tetap belajar taat, ya, tunduk dan juga setia kepada aturan-aturan yang diberikan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus taat kepada keputusan pemerintah saat ini, walaupun mengekang seluruh aktivitas dan kegiatan pekerjaan kita, bahkan pendapatan penghasilan kita pun di stop dan bahkan menurun saat-saat ini, saudara. Ya, kita harus taat terhadap peraturan pemerintah kita sendiri. Siapa pemerintah kita? Bagi orang-orang percaya ini, saudara, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama kita harus mengerti situasi yang diberikan oleh pemerintah dan kita harus taat. Kenapa kita harus taat kepada pemerintah? Orang-orang percaya itu sangat tahu sekali bahwa ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat kita baca dari Roma 13 ayat 1 sampai 4. Roma 13 ayat 1 sampai 4, dan kita baca firman Tuhan di sini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya.
Karena pemerintah, perhatikan saudara, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Namun perhatikan keputusan pemerintah, kenapa kita harus taati? Karena Tuhan bekerja melalui pemerintah kita semuanya, saudara. Nah, terpujilah nama Tuhan bahwa kita harus betul-betul waspada, dan situasi yang ada ini tentu membuat kita untuk menjadi lebih berjaga-jaga dan mentaati apa yang sedang kita harus turuti. Peraturan pemerintah, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana. Ini semuanya tujuannya untuk kebaikan kita bersama, supaya untuk menyetop semua wabah-wabah yang sedang menjalar ini, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan akibat wabah ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam situasi wabah yang melanda dunia dan generasi kita saat ini? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Dan saya mencatat hal-hal penting di dalam situasi genting saat ini, yang tentu kembali akan menguatkan kita, menyegarkan kita kembali dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah yang harus kita lakukan dalam situasi saat-saat seperti ini adalah berseru, memandang kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Yang pertama, berseru dan memandang kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Pertama, saudara, mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 yang berkata demikian firman Tuhan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diapakan, saudara? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kita semua akan diselamatkan. Kepada siapa kita berseru? Kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab hanya kepada Dia kita mendapatkan keselamatan, pertolongan, kesembuhan, pemulihan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali kemudian baca. Ya, yang masih yang pertama adalah berseru dan memandang kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Di Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertama, jangan lupa dalam situasi seperti ini berseru dan memandang kepada Tuhan agar kita diselamatkan. Saudara yang terkasih, dalam hal-hal seperti ini, mari membangun kekuatan doa dalam keluarga agar kita diselamatkan dari wabah penyakit ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan gelisah, tetapi tenangkan diri kita agar kita terus bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, yang telah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Haleluya. Nah, saudara, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam situasi wabah yang melanda dunia pada generasi ini? Yang kedua, yang saya catat, yang sangat penting bagi kita adalah yang kedua, semakin kuat mengasihi Tuhan dalam keluarga. Semakin kuat mengasihi Tuhan dalam keluarga, kita diingatkan kembali dalam firman Tuhan Ulangan 6 ayat 5 sampai 9, saudara.
Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kita harus mengajarkan berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila, kemudian apa saudara? Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini kenapa harus berulang-ulang? Supaya tertanam di setiap hati kita dan pikiran kita, agar apa saudara yang terkasih? Semuanya tindakan perbuatan kita harus kita lakukan sesuai di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Dan apa saja yang kita perkatakan dan kita lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh keluarga rumah tangganya beribadah dan mengasihi Tuhan, maka akan diluputkan dari setiap bencana, maka akan dilepaskan dan dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Saya sangat percaya ini saudara. Bahkan ketika pada hal-hal yang tidak memungkinkan, saudara dan saya tetap akan dipelihara oleh Tuhan dan tidak pernah akan kekurangan. Nah saudara, yang ketiga, apalagi yang saya catat di sini untuk saya bagikan bagi saudara. Yang ketiga adalah andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga ini andalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Perhatikan saudara, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, situasi ini sedang mencekam kita. Saya mau pesankan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Jangan mengeluh. Ada saat-saat ini saudara, orang-orang Kristen yang mengeluh dan marah karena situasi ini saudara, ya, dan kemudian memandang kepada kemiskinannya, yang tidak pergi-pergi dari hidupnya saudara. Jadi mengeluh, saya ini kalau nggak kerja nggak bisa makan. Kemudian saya mau katakan, ada perusahaan bahkan yang sudah menutup untuk aktivitas kegiatan pekerjaannya selama 2 bulan. Dan saya mau katakan, mau berbuat apa dalam 2 bulan? Kemudian tidak digaji oleh perusahaannya dalam 2 bulan ini. Dan ini sedang terjadi saat-saat ini saudara. 2 bulan tidak digaji, mau makan apa? Bagi orang yang masih pas-pasan. Tetapi saya mau katakan begini, andalkan Tuhan, jangan pernah menyerah, tetap berlutut, tetap berseru kepada Tuhan. Dan apa di sini dikatakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan kemudian apa? Engkau dan saya tidak akan khawatir dalam tahun kering. Ini adalah masa-masa yang sukar. Tetapi orang yang percaya tidak akan mengalami kekhawatiran, karena dia punya Tuhan yang menjadi penghiburnya. Dia mempunyai Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Dan Tuhan pasti berikan jalan keluar, dan Tuhan pasti datangkan berkat bagi kita, dan takkan kekurangan orang-orang yang percaya. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu kita akan mendatangkan kuasa di dalam nama Yesus jika saudara dan saya
mempergunakan iman saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mengeluh, itu tandanya kita tidak mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan mengeluh. Memang kita bisa mengeluh, kita akan mengalami sedikit kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana besok untuk belanja? Walaupun saudara punya uang, tetapi kalau warung juga tutup, mereka juga ketakutan, mereka juga khawatir. Saudara merasa mau makan apa? Tapi saya percaya, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, pasti ada pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin saudara? Amin saudara? Haleluya. Saudara harus mengaminkan ini saudara. Saudara harus beriman terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam dalam situasi. Kita disuruh berdiam semua di rumah, kita disuruh tidak beraktivitas. Saya mau katakan, saya tangkap satu hal di dalam kebenaran firman Tuhan adalah supaya saudara dan saya semakin teruji kehidupan kita. Bayangkan saudara, ibadah minggu, semua gereja-gereja telah membangun fondasi yang begitu kuat dalam program pelayanannya. Tetapi hari-hari ini runtuh semuanya. Gereja-gereja tutup, kebanyakan tutup. Bahkan semua ibadah-ibadah agama lain bahkan tutup, tidak diperbolehkan. Tapi ingat, kita saat ini sedang diberkati Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan lebih intim bersama dengan keluarga. Saya mau katakan begini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada suami istri yang ibadah jam berbeda dengan anaknya ke gereja. Tapi hari ini Tuhan mempersatukan supaya anak-anak kembali kepada bapak-bapak dan ibunya untuk beribadah bersama-sama dengan ayahnya dan ibunya di rumah. Dan fungsi imam kepala keluarga sedang Tuhan pulihkan juga hari-hari ini untuk beribadah dalam rumah. Saya teringat kebenaran firman Tuhan yang Yosua katakan, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita ketika beribadah kepada Tuhan, bukan bangunan gereja. Mungkin juga Tuhan sedang memperlihatkan bahwa ibadah kita yang paling penting sekali bukanlah masuk ke dalam gedung ibadah, tetapi inilah dia, rumah ibadah yang sejati adalah pribadi kita semua masing-masing. Oleh sebab itu, bawalah keluargamu, bawalah orang-orang yang di sekitarmu beribadah, memuji dan menyembah Tuhan saat-saat ini di rumahmu saudara. Dan saya percaya Tuhan akan melawat keluarga rumah tangga. Tuhan akan memberkati engkau pertama-tama keluarga rumah tangga. Dan Tuhan akan memulihkan mulai dari sana. Dan ketika kita keluar pada masa-masa ini, dan kita kembali menjadi orang yang sangat dikuatkan dan sangat disegarkan oleh Tuhan. Haleluya saudara. Terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi ini tidak pernah ada yang membuat kita semakin menjauh kepada Tuhan. Bahkan situasi ini saya tangkap dalam pemikiran saya, ini kembali mempersatukan setiap orang-orang percaya kepada Tuhan secara intim. Tidak lagi sibuk terhadap program pelayanan, semuanya kembali dimurnikan. Pribadi lepas pribadi memuji Tuhan di kamarnya, di rumahnya masing-masing. Haleluya. Nah saudara, mari kita baca kembali di Matius 6 ayat 30 sampai 33. Matius 6 ayat 30 sampai dengan 33. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Saudara tetap percaya saudara. Orang yang kurang percaya saja masih tetap didandani Tuhan loh saudara. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Besok bagaimana ini? Gak punya uang. Karena pekerjaan dihentikan. Karena bisnis dihentikan. Jangan khawatir saudara. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara dan saya khawatir, bahkan kita masuk kategori orang yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga, haleluya,
tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ternyata Tuhan tahu. Haleluya, saudara. Dan dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diapakan, saudara? Akan ditambahkan kepadamu. Pada masa-masa sulit ini berarti tidak akan mengalami kekurangan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya perhatikan apa yang kemudian dikatakan oleh Daud, saudara, di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya mau katakan, saudara, di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini berbicara tentang kasih karunia Tuhan kepada kita itu tidak pernah lepas, saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara, baik dari orang-orang muda, dewasa muda, dan orang-orang tua. Saya katakan kasih Tuhan itu sungguh besar bagi kita. Kita mempunyai gembala yang agung. Kita punya Tuhan, tetapi Dia menggembalakan kita. Apa kata Daud di sini? Ini adalah orang yang sangat luar biasa, saudara. Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, jiwa saudara disegarkan, saudara. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Kemudian ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat Tuhan menyentuh saudara dan saya, mengingatkan, hei saudara, hei anak-anakku, aku ada di sekitar engkau. Dia menegur kita dengan tongkat, dan bahkan Dia menggapai kita. Jangan takut, aku ada di sekitarmu. Jangan khawatir, aku tetap akan memelihara engkau. Saudara, jangan pernah menangis oleh situasi-situasi seperti ini. Dan jangan menangis karena dirimu yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami kesulitan, yang merasa tidak lepas dari kemiskinan. Sudah kakek nenek miskin, orang tua miskin, ditambah aku masih tetap miskin. Saudara, kalau saudara masih punya mental yang seperti itu, berarti saudara sampai saat ini tidak pernah percaya pada Yesus Tuhan. Dan saya mau katakan, ambil sikap percaya. Mari berlutut menyembah Tuhan, sembah Dia, dan katakan kepada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Tetapi pesan Tuhan hari ini bagi kita apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya andalkan Tuhan, taruhkan harapanmu pada Tuhan, maka saudara dan saya akan diberkati, dan kita semua akan punya kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kemudian yang kelima, apa yang saya catat di sini untuk saya bagikan kepada saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam situasi yang genting saat ini yang sedang melanda dunia. Saya bacakan yang kelima, saudara. Yang kelima adalah bertekun dalam doa. Kita baca firman Tuhan di Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12. Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor baca Alkitab. Jangan kendor memuji dan menyembah Tuhan, baik pagi hari maupun juga siang hari maupun juga pada malam hari. Jangan kendor berdoa bagi orang-orang percaya. Jangan kendor berbuat baik. Dan kemudian di sini dikatakan, layanilah Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan? Saudara dan saya, perhatikan orang-orang yang sedang kekurangan saat ini. Tuhan ada di sekitar mereka. Kalau kita mau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan yang dapat terlihat dengan jelas. Layanilah Tuhan dengan
sentuhan yang dapat dirasakan dengan jelas. Apa itu saudara? Ketika orang yang saat ini sedang lapar, tidak tahu berbuat apa-apa, mungkin saudara dan keluarga, mungkin kita semua dapat berbagi kepada mereka. Kalau masih ada saudara yang bisa kita dapat bagi, mungkin uang, mungkin beras, mungkin lauk pauk, mungkin mengundang mereka datang untuk mencicipi barang sedikit sesuatu konsumsi untuk kita berbagi kepada mereka. Jangan kendor saudara, tetap semangat. Haleluya. Ya. Nah, kemudian saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan saudara. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan, aku miskin, ya gimana, aku kalau nggak kerja, gimana dong ini. Saudara punya Tuhan. Orang yang berbicara seperti itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Dan di sini dikatakan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Untuk saudara dan saya tetap berdoa. Nah, saudara, apa yang keenam? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang genting seperti saat ini? Yang keenam saya catat untuk dapat saya bagi kepada saudara adalah tetaplah tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan saudara, ini adalah tanda-tanda bahwa kita akan mendekati akhir zaman ini saudara. Saudara jangan lupa, saya sekali lagi berpikir bahwa Tuhan sedang mengingatkan kita untuk berjaga-jaga bahwa waktunya sudah sangat dekat, bahwa saudara dan saya mungkin tidak akan sadar saudara kapan waktunya. Mungkin saat-saat ini tiba-tiba saudara, atau besok, atau malam hari, atau beberapa tahun lagi, saudara kemudian asik saudara dengan kegiatan aktivitas bisnis saudara, keluarga saudara. Tetapi Tuhan hari ini mengingatkan, beginilah engkau harus bersekutu dengan aku, kata Tuhan, dan semoga engkau dan keluargamu tetap bertahan untuk terus beribadah kepada Tuhan. Saudara, yang keenam, tetaplah tenang. Firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Kenapa tekanannya selalu banyak berdoa, saudara? Karena ketika kita berdoa, kita datang ke hadirat Tuhan. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita sedang betul-betul berserah pada Tuhan. Orang yang berserah pada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan, yang tahu bahwa aku tidak punya apa-apa lagi Tuhan. Aku tidak punya kekuatan, aku tidak punya kuasa yang akan kuandalkan. Dalam situasi ini, nyatalah benar Tuhan bahwa Engkaulah yang maha kuasa. Lawatlah aku dan keluargaku. Lawatlah Tuhan dan berkati makanan minumanku, supaya semuanya Tuhan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah saudara, sebagai penutup, saya ingatkan bagi kita, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, ingatlah bahwa kita tidak bisa lepas untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Saya mau kasih tahu, Tuhan berada dalam lingkaran kita, saudara, orang-orang percaya. Dan Tuhan tahu semuanya ini. Tuhan sedang memegang kendali. Dan Tuhan sedang menjaga pemeliharaan kita, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali terhadap saudara, keluarga saudara, dan begitu juga dengan saya. Tuhan masih tetap pegang kendali itu saudara, dan memelihara saudara dalam masa-masa sulit. Dan pesan saya bagi kita sekalian, untuk tetap berdoa. Jangan lupa untuk mendoakan saudara. Yang saya ingatkan pertama adalah hamba-hamba Tuhan. Doakan para hamba-hamba Tuhan, mulai dari Indonesia ini dulu, mulai dari kota kita, mulai dari gereja lokal kita. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, ya, serta keluarga rumah tangganya. Pelayan-pelayan gereja misalnya mulai dari anak guru-guru sekolah minggu, mereka para pemuji dan penyembah, pendoa syafaat, mereka yang selalu membantu dalam pelayanan kasih di gereja, yang suka bersih-bersih. Doakan saudara, keluarga,
hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang saudara, kemudian para pelayan-pelayan gereja saudara, baik yang ada di gereja lokal saudara, kemudian yang ada di kota kita, yang ada di provinsi kita, yang ada di seluruh Indonesia, dan bahkan bagi hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Sebab saya mendengar banyak sekali sekarang ini hamba-hamba Tuhan sendiri pun kena wabah virus ini saudara, virus corona ini. Tapi saya katakan tetap berdoa, dan kita berdoa supaya mereka dapat dipulihkan Tuhan dan disembuhkan. Saya percaya mereka ini punya kasih yang begitu besar. Mereka tetap melayani, menjamah orang lain, mendoakan orang lain. Mungkin karena akibat sentuhan ini mereka mengalami terjangkitnya wabah virus corona ini. Tetapi kita tetap berdoa, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Yang kedua, doakan masyarakat Indonesia pada umumnya agar secepatnya keluar dari krisis wabah ini saudara, supaya perekonomian kita kembali berjalan dengan sangat baik. Ini adalah waktu-waktu kita saudara untuk membangun kualitas hubungan intim dengan Tuhan. Ini saatnya saudara membangun hubungan intim dengan Tuhan bersama dengan keluarga, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kelompok lepas kelompok, dan kemudian membangun keakraban, membangun hubungan karib dengan Tuhan. Haleluya. Demikian saudara yang terkasih dalam Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menguatkan kita, memberikan semangat baru, kekuatan baru, penghiburan bagi kita. Dan saya katakan, jangan pernah lupa untuk terus berdoa, mengucap syukur, dan saling menguatkanlah satu dengan yang lainnya. Kuatkan anak-anak komselmu saudara, kuatkan jemaat-jemaat yang ada di setiap komunitas kita. Saya percaya Tuhan akan bertindak dan memberkati, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang tidak pernah menunda-nunda untuk segera menolong saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian saya dapat sampaikan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari bersama saya saudara mengatakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari besok Tuhan adakan bagi kita. Sebab hari besok Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih bagimu Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan melalui kebenaran firman. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami diberikan semangat baru untuk jangan kendor, untuk terus Tuhan berharap kepada Tuhan, untuk terus Tuhan mengasihi Tuhan. Dan
kami mau terus melayani Tuhan dalam hari-hari kami. Dan kami mau terus membangun hubungan yang jauh lebih intim secara pribadi dan juga bersama-sama dengan keluarga rumah tangga kami. Diberkatilah Tuhan setiap kami di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya mau berdoa dan melepaskan doa berkat buat saudara. Terimalah berkat bagi kita saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan damai sejahtera dari Tuhan terus meliputi kita. Dan saat ini diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, keluarga rumah tangga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah makanan, minuman, dan keuangan. Dan diberkatilah kesehatan jasmanimu. Dan dijauhkanlah engkau dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan Tuhan. Dijauhkanlah engkau dari segala mara, bahaya, maut, dan celaka. Dan ketika engkau melangkah, Roh Kudus akan menyertai engkau dalam kekuatan kebenaran firman Tuhan yang engkau imani. Dan bagi orang-orang yang setia dan percaya, tidak akan kehilangan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Dan pasti akan terus terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan diberkati seluruh jemaat GBI Marina Permai dan GBI Lutukau. Gereja cabang itu diberkati semua mereka. Kasih karunia Tuhan meliputi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara. Sampai berjumpa lagi dalam situasi yang mungkin semoga sudah dipulihkan secara cepat. Dan tetaplah kuat, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.